Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu konsepnya. Kami teman-teman Salafi ini hanya butuh dalil. Apa yang dikatakan Kiai Khalid barusan itu sangat indah ya. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan boleh, ya sudah saling menghormati. Jadi yang kami butuhkan adalah dalil. Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang disebut dengan dalil? Bentar-bentar ngomong, mana dalilnya gitu. Apakah itu berhak untuk semua orang, ataukah hanya untuk pakar-pakar tertentu saja yang spesialis di bidangnya? Di dalam mencari kepastian hukum, baik dari akidah, tazkiyatun nafs, ataupun fikih, ini persis ya seperti dalam penelitian ilmiah, di mana harus terpenuhi 3 hal, yaitu sumber-sumber penelitian, metode penelitiannya apa, terus syarat-syarat siapa yang berhak untuk menjadi peneliti. Tentu saja antara orang yang ingin mencapai S1, S2, S3 ini berbeda-beda. Nah begitu juga dengan tadi ya, terkait dengan apa dalilnya. Di dalam Islam itu ada siapa mujtahid, ada siapa muqallid, ya mujtahid juga berbagai tingkatan gitu. Jadi hati-hati nih teman-teman. Bentar-bentar jangan apa dalilnya gitu. Maka di sini penting buat kita untuk mengerti keilmuan apa sih yang dia itu fokusnya mempelajari dalil-dalil. Ilmunya adalah ilmu usul fikih. Kita ambil definisi yang populer, katanya Imam Al-Baidawi, ilmu usul fikih itu adalah mengetahui argumentasi fikih secara global. Kemudian dalil-dalil fikih itu dia ada yang muttafaq alaih, jumlahnya ada 4, ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada juga yang mukhtalaf alaih. Ini banyak sekali ya disebutkan, sampai ada 20. Ada ijma ahlil Madinah menurut Imam Malik, ijma Kufah dan Basrah, ijma Mekah dan Madinah, ijma Khalifah yang 4, ijma Abu Bakar dan Umar, terus ijma 10 sahabat yang dijanjikan surga. Ada juga yang menggunakan qaul sahabi itu didahulukan ketimbang qiyas. Ada istishab, ada qaul sahabi itu bisa mentaksis sesuatu yang umum, ada yang mengambil sesuatu yang minimal, terus maslahah mursalah, saju daroi, istisan, dan seterusnya. Nah, sebagaimana kalian bisa ngecek di dalam kitab Luqtatul Azlan ya. Kembali lagi itu terkait dengan dalil dia. Ada muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf alaih. Lalu di dalam usul fikih juga dipelajari tentang bagaimana tata cara dia itu mengambil hukum. Maka penting sekali di sini untuk membekali ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, terus bahkan logika di sini. Terus kita mengerti bagaimana ayat-ayat yang kita kumpulkan dia terkait dengan ayat yang lainnya, sehingga kita bisa mendahulukan apa yang didahulukan, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang am, mana yang takhsis. Terus saat bertentangan kita berhadapan dengan apakah ini nasakh mansuh ataukah tarjih murajih atau ta'adul. Setelah hal tersebut, siapa sih kriteria-kriteria orang yang dia itu berhak untuk melakukan istimbat kepada dalil-dalil yang disebutkan tadi sesuai dengan mazhab yang diikutinya. Maka di sini terbagi ya, ada mujtahid, ada muqallid. Prinsip mujtahid muqallid itu ya diambil daripada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Maka di dalam agama Islam itu ada 2, ada sa'il, ada mas'ul, ada si penanya, ada yang ditanya. Nah, si mas'ul itu dia yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian-penelitian langsung dari dalilnya. Kalau misalnya si muqallid, ya dia bertanya saja sama imam yang dipercayainya. Kalau misalnya orang yang percaya sama Imam Khalid, ya udah ikuti hukum-hukum dari Imam Khalid gitu. Tidak usah menggubris pendapat-pendapat yang lain yang berbeda dengannya. Kenapa demikian? Karena tadi si orang yang bertanya atau muqallid dia tidak berhak untuk melakukan itu. Seperti ada Giyum yang terkenal di dalam ilmu fikih, al-ami la majhabalah. Orang awam itu dia tidak memiliki majhab. Karena mazhabnya apa? Ya mazhab orang yang ditanyanya gitu. Orang yang ikut sama Imam Khalid ya ikut kepada Imam Khalid. Orang yang dia itu ikut kepada Imam Mansur ya ikut kepada Imam Mansur gitu kurang lebihnya. Sehingga kalau kayak gitu, nah benar bisa tuh realisasi apa yang dikatakan oleh Imam Khalid tadi. Anda mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Kita memiliki dalilnya masing-masing. Ya sudah gitu kurang lebihnya, kita saling menghormati di sini. Di sini al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan itu menjadi cinta, menjadi kasih sayang.
Nah itu apabila terjadi perbedaan itu di kalangan orang-orang yang tadi, yang pakar di bidangnya. Kalau tidak mengerti di bidangnya yang ada ribut-ributan gitu kan ya. Bentar-bentar ribut, bentar-bentar ribut gitu. Ya itu menunjukkan kualitas keislaman kita itu di dalam memahami kekayaan ilmunya itu sangat mundur sekali gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya berbicara tentang yang penting dalil, nah paling tidak pelajari dulu ilmu usul fikih. Pahami 3 hal tadi, sumber dalil, bagaimana tata cara mengambil dalil, dan siapa yang berhak untuk mengambil dalil. Karena Al-Imam Mansur mengatakan, la yu'tabarul khilaf fi masailid diniyah sawa'un kana furu'iyan au usuliyan bainal awam. Tidak diperhitungkan perbedaan pendapat baik di dalam masalah furu ataupun masalah usul di kalangan para awam.